kita sudah sampai pada perayaan atau peristiwa Jumat Jumat Agung. Agung. Nah, kalau Jumat Agung ini kira-kira apa yang diperingati pada perayaan Jumat Agung ini? Jadi secara khusus dalam perayaan Jumat Agung, hari Jumat yang agung. Meskipun pada waktu itu dikatakan bahwa Yesus disalibkan, tapi justru itulah letak dari keagungan dari hari Jumat itu. Bahwa pada hari Jumat itu kita mengenang sengsara dan penyaliban Yesus. Nah, sengsara dan penyaliban, bahkan dikatakan Yesus sampai wafat di kayu salib di Bukit Golgota, dan disebut agung, dikatakan Good Friday, ya, hari Jumat Agung, karena kematian Yesus membawa keselamatan, dan justru disitulah letak dari sengsara wafat yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa pada Jumat Agung dia memberikan diri secara utuh. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus, menyelamatkan umat manusia dengan cara salib, lewat jalan salib. Atau dikatakan itu, bahasa kerennya itu Via Dolorosa. Ya, dalam istilah kita umat Katolik, Via Dolorosa dalam bahasa Latin itu dikatakan sebagai jalan sengsara, jalan kesengsaraan. Jadi Yesus itu menempuh jalan sengsara, bukan jalan kemewahan, tapi untuk menebus manusia dia menempuh jalan sengsara, Via Dolorosa. Iya. Jumat Agung itu dikenal sebagai salah satu iman Kristiani ya. Nah, kira-kira mengapa Jumat Agung itu sungguh menjadi penting bagi umat Katolik Kristiani, lebih khususnya? Karena Jumat Agung adalah bukti konkret, ya, bukti konkret kasih Allah. Jadi seperti tadi bahwa kasih Allah itu sungguh mengasihi manusia ciptaannya, maka ketika manusia itu berdosa di Taman Eden, yang dimana diwakili dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka pada waktu itu Allah itu mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan upah dari dosa itu adalah maut. Ketika orang berdosa, maka mendatangkan maut. Nah, lewat peristiwa ini mau dikatakan bahwa Allah sangat peduli kepada manusia. Nah, Jumat Agung, peristiwa penyaliban di Jumat Agung adalah bukti konkret kasih Allah. Ia tidak hanya berteori tentang kasih. Saya mengasihi engkau, saya mengasihi umat manusia, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi penyaliban Yesus atau Jumat Agung adalah bukti konkret di mana Allah itu mengasihi manusia, bahkan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Ya, berarti Jumat Agung ini diperingati bagaimana Yesus betul-betul memberikan dirinya ya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jumat Agung adalah jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan kembali manusia dengan Allah yang sempat terputus karena dosa. Ya, nah, kira-kira apa makna pengorbanan Yesus itu bagi manusia? Ya, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus adalah pembebasan, ya, pengorbanan. Karena untuk menebus, membebaskan manusia dari dosa, jalan yang ditempuh Yesus, dan itu yang dilakukan adalah lewat jalan salib. Karena lewat pengorbanan Yesus di salib, maka Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ia mengambil alih hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Ya, dikatakan bahwa manusia dihukum karena berdosa, manusia dihukum dengan maut. Tapi Yesus mengambil alih hukuman itu
Dia menebus manusia supaya tidak jatuh dalam dosa, dia tidak dibawa hukuman dosa itu mau, tapi lewat pengorbanan Yesus pada Jumat Agung itu, dia memulihkan kehidupan dari kematian menjadi kehidupan. Maka kita sebagai umat Kristen, umat Katolik, kita sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib dalam kematiannya. Nah, tadi dikatakan bahwa Jumat Agung itu merupakan peristiwa bagaimana kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus di salib. Nah, kira-kira bagaimana umat Katolik juga biasanya memperingati Jumat Agung itu? Apakah ada sesuatu yang ya hampir menyerupai lah bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib? Jadi selama masa Prapaskah kita sebagai umat Katolik, setiap hari Jumat kita merayakan atau melakukan ibadat jalan salib untuk mengenang bagaimana Yesus mengalami peristiwa penyaliban itu. Maka ada setiap hari Jumat kita merayakan ibadah jalan salib dan biasanya ditutup dengan misa. Maka lewat peristiwa ini kita diberikan sebuah contoh dan teladan oleh Yesus sendiri untuk masuk dalam situasi hening ketika hari Jumat itu, bahwa kita masuk dalam situasi hening, situasi meditatif. Kita merenungkan bagaimana peristiwa Yesus menebus manusia dari dosa-dosa. Dan pada Jumat Agung itu tidak ada kemeriahan, musik-musik pun ditiadakan, dan kita masuk pada situasi penghormatan salib. Kita mengimani bahwa lewat salib itu Yesus sudah menebus kita. Maka ada peristiwa yang paling spesifik di Jumat Agung adalah penghormatan salib. Penghormatan salib. Jadi setiap umat beriman dalam peristiwa itu mencium salib sebagai penghormatan kepada Yesus yang sungguh luar biasa untuk menebus kita manusia. Berarti perayaan Jumat Agung itu sungguh membawa sebuah kesedihan ya. Tadi dikatakan kita sudah meditatif, hening, lagu-lagu juga musik dan apa segala itu ditiadakan, musik-musik seperti itu. Berarti sangat sepi ya. Kita sepi, sunyi dan senyap. Situasi yang di satu sisi memprihatinkan dan kita masuk dalam situasi di mana kita diharapkan untuk masuk dalam pribadi keheningan kita, hati kita masing-masing. Ya, bahkan pada waktu itu Jumat Agung itu adalah kalau kita mengatakan bahwa masa Prapaskah itu ditandai dengan pantang dan puasa. Dan kita pantang dan puasa yang sesungguhnya yang kita lakukan adalah ketika kita memasuki masa Prapaskah itu Rabu Abu, kita ditandai dengan abu sebagai peringatan bahwa kita adalah orang berdosa, orang rapuh, seperti debu saja di hadapan Tuhan. Maka ketika Jumat Agung, maka kita juga diingatkan bahwa lewat sengsara dan lewat jalan salib ini kita ditebus. Maka selain tadi itu ada pantang dan puasa, Jumat Agung juga diberikan kesempatan kepada kita untuk mati raga. Ya, tidak terikat dengan kemewahan. Tidak terikat dengan kemewahan dan kita memfokuskan diri pada peristiwa salib itu. Ya. Maka sangat diharapkan bahwa pada Jumat Agung itu kita mati raga dengan berpuasa dan berpantang. Ya. Nah, setelah suasana sengsara begitu, nah ada momen yang tentu ada momen yang membawa
harapan bagi kita harapan ya. baru. Mungkin itu diperingati atau dirayakan pada Fijili Paskah ya. Ya, Fijili Fijili Paskah. Paskah. Nah, Ya. bolehkah Pak Yakobus jelaskan apa yang dimaksud dengan Fijili Paskah? Ya, kalau dari katanya saja Fijili, ya Fijili itu dalam bahasa Latin Vigilia atau Vigilirae, Vigiliare itu berjaga-jaga. Jadi malam di mana kita setelah penyaliban itu Yesus dimakamkan, dan malam Vigili, malam Paskah itu malam di mana kita berjaga-jaga untuk menantikan kebangkitan Tuhan. Jadi kita diharapkan sebagai umat beriman senantiasa berjaga-jaga dalam Fijili Paskah, dan lewat perayaan Fijili berarti kita berjaga-jaga, dan ini adalah malam penantian saat amat menantikan kebangkitan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, para murid waktu itu dengan para rasul juga setelah penyaliban Yesus, mereka berjaga-jaga menantikan janji Tuhan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Ya. Oh, berarti perayaan ini diadakan atau dilakukan pada malam hari ya? Malam hari, bukan pada siang hari, karena Yesus kan kalau kita melihat kronologi dari penyaliban Yesus itu, ketika Yesus wafat disalib pada jam 3, dan ketika menjelang malam itu dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatea sebagai murid Yesus juga, dia menghadap kepada Pilatus supaya jenazah Yesus itu diturunkan dari salib. Dan setelah itu mereka membaringkannya dalam kuburnya juga, kubur Yusuf dari Arimatea itu. Dikatakan kubur yang masih kosong. Dan itu terjadi pada malam hari. Jadi peristiwa setelah penyaliban itu, ketika malam sudah larut, maka bahkan dikatakan bahwa supaya mayat-mayat itu tidak tergantung pada salib, karena perayaan Paskah akan datang. Perayaan Paskah Yahudi juga, perayaan Paskah Yahudi, maka mayat-mayat itu diturunkan dari salib dan dibaringkan atau dimakamkan pada waktu itu. Nah, kira-kira kenapa diadakan malam hari? Kenapa tidak siang hari saja? Ya, itu adalah sebuah simbolis ya dalam gereja kita, gereja Katolik dan Kekristenan sebenarnya selalu ada simbol-simbol seperti tadi itu, misalnya kita mencium salib, itu adalah simbol bahwa kita menghormati salib Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, malam Paskah juga malam mewakili kegelapan dosa dan maut. Jadi peristiwa berjaga-jaga itu di mana malam hari terjadi. Ya, jadi malam itu orang selalu berjaga-jaga, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu malam. Jadi malam itu mewakili kegelapan dosa dan maut. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ini adalah simbolnya. Kegelapan itu mewakili malam itu menyimbolkan kegelapan dan situasi yang bisa saja merenggut nyawa kita. Jadi gereja mengambil simbol ini, di tengah kegelapan cahaya kebangkitan akan muncul. Jadi setelah malam pasti ada cahaya kehidupan. Nah, tidak mungkin malam terus, dan setelah malam pasti ada cahaya, ada terang. Seperti situasi kehidupan kita atau situasi yang kita alami sebagai umat manusia. Ada malam, ada siang. Ketika malam situasi gelap, membingungkan, tapi kita percaya bahwa besok pasti akan ada fajar baru, pasti akan ada terang. Tidak mungkin gelap terus.
Ya. Nah, kira-kira apakah ada yang khas dari peristiwa Vigili Paskah ini? Ya, peristiwa Vigili Paskah itu paling khas di situ adalah malam cahaya. Malam cahaya, ya. Oh, malam Malam cahaya. cahaya di mana lilin-lilin Paskah itu yang diawali dengan pemberkatan cahaya, ya. Jadi cahaya itu atau api Paskah itu diambil di luar gereja, dan setelah dinyalakan lilin Paskah, maka itu diberikan kepada umat sebagai simbol dari cahaya Oh, berarti ada Kristus yang simbol cahaya. menerangi bahwa kita sebagai umat beriman, umat Katolik tidak larut dalam kegelapan, dalam situasi penyesalan, dalam situasi dosa, tapi lewat terang Paskah, lewat terang Kristus yang disimbolkan dengan lilin Paskah, maka terang kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri, sudah datang. Oh, Ya. iya. Berarti yang khas itu adalah ada upacara cahaya seperti itu Upacara ya. cahaya. Nah, akhirnya kita sampai pada puncaknya, yaitu Hari Paskah. Apa yang dirayakan pada Hari Paskah? Secara singkat dikatakan bahwa Hari Paskah adalah hari kebangkitan Yesus sendiri. Di dalam kitab suci, Injil mencatat bahwa pada hari pertama, ya, dari pertama. Jadi itu maka sekarang kita itu merayakan ibadat atau merayakan Ekaristi bukan pada hari Sabat seperti orang Yahudi waktu itu, tapi kita merayakan Ekaristi hari Minggu itu pada hari pertama, dan hari pertama dalam kalender Masehi selalu dengan hari Minggu. Hari Minggu. Ya, bukan hari Senin seperti orang kantor. kerja. Orang kantoran itu hari pertama masuk kerja hari Senin. Hari Senin. Tapi kita sebagai umat beriman dan dalam iman Kristiani dikatakan bahwa hari pertama itu hari Minggu. Makanya dikatakan Sunday. Ya, berarti ini berkaitan dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus. Nah, mengapa kebangkitan Yesus menjadi inti iman Kristiani, terlebih khususnya bagi umat Katolik? Umat Katolik dan umat Kristen secara umum dikatakan bahwa hari Minggu atau hari raya Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, ini menjadi inti iman kita sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 17 yang sangat familiar bagi umat Kristiani dan bagi orang yang merasakan peristiwa Paskah, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Maka kebangkitan Kristus adalah puncak dari iman kita sebagai orang beriman. Ketika ada peristiwa sengsara, wafat dan penyaliban, ketika tidak disertai atau tidak diikuti oleh kebangkitan, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi kepada umat di Korintus, bahwa jika Kristus itu tidak dibangkitkan, maka percuma kita beriman kepada Yesus. Untuk apa beriman kepada orang yang mati konyol di salib, seperti sangkaan atau seperti dugaan orang pada waktu itu bahwa salib adalah tanda penghinaan, tanda di mana orang berakhir dengan tragis. Tapi setelah kebangkitan maka ada harapan baru tentang kehidupan, dan justru itulah yang menjadi inti iman kita sebagai umat beriman Kristiani, bahwa lewat sengsara, wafat, kita ditebus, dan setelah itu kita bangkit bersama dengan Kristus. Maka setiap ada perayaan selalu diungkapkan bahwa kita sudah dibaptis bersama Kristus dalam kematian. Jadi kita dibaptis dalam kematian bersama dengan Kristus, tetapi juga kita dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan kebangkitan itu yang menjadi dasar
bagi gereja untuk menyatakan bahwa Kristus yang kita imani itu adalah Kristus yang hidup, bukan Kristus yang wafat atau yang mati percuma, tapi Kristus yang bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan sengsara, mengalahkan peristiwa-peristiwa kegelapan. Dan itu disimbolkan dengan hari Minggu, dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu berarti sudah muncul terang, para wanita itu pergi ke kubur Yesus, dan ketika sampai di sana dikatakan sudah mendapati kubur Yesus itu kosong. Kubur Yesus kosong, tidak ada Yesus ada di situ. Kalau dimaknai lebih luas, apa arti harapan dan kemenangan dalam Paskah? Mau dikatakan bahwa penderitaan itu tidak pernah mengekang atau tidak pernah menjadi akhir dari peristiwa kehidupan manusia. Ya, peristiwa manusia tidak berakhir pada penderitaan. Tapi selalu penderitaan itu menjadi momen di mana kita mawas diri, mengambil sikap untuk selalu bangkit. Nah, peristiwa kebangkitan itu menjadi bermakna bagi kita bahwa kita tidak harus dan seharusnya tidak berhenti pada penderitaan. Ketika kita mengalami problem kalau dalam kehidupan ini, kita tidak tinggal pada situasi penderitaan itu atau penyesalan itu, tapi kita harus bangkit, dan itu adalah makna dari kebangkitan Yesus sendiri. Nah, kalau dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana umat Katolik itu merayakan Paskah? Perayaan Paskah selalu dirayakan dengan sukacita. Selalu dirayakan dengan sukacita, penuh syukur bahwa selain kita sudah melewati masa 40 hari seperti Yesus berpuasa itu, di mana kita melakukan pantang dan puasa, sikap tobat dalam masa Prapaskah, maka ketika Paskah tiba maka ada sukacita. Gereja dihiasi bunga-bunga indah, lagu-lagu haleluya yang selama masa Prapaskah itu tidak dinyanyikan. Dan pada masa Paskah, haleluya, pujian-pujian yang meriah itu justru itu yang harus dikumandangkan, bahwa puji Tuhan, Allah sudah melawat umatnya, Allah mengunjungi umatnya dan tidak membiarkan manusia yang berdosa ini tinggal dalam alam maut, tapi kita sudah dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus sendiri. Maka kita harus bersukacita. Berarti Paskah itu penuh sukacita ya, harus penuh sukacita, tidak ada lagi sedih-sedihnya kayak Jumat Agung tadi seperti itu. Nah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, sahabat religi. Dan pertanyaan kedua dari terakhir, yang aku bukan pertanyaan terakhir ini. Apa pesan universal dari Pekan Suci yang bisa dipahami oleh semua orang? Ya, jadi dikatakan bahwa penderitaan, situasi kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan, ya memiliki makna jika dijalani dengan kasih. Ya, dalam situasi apapun, ketika kita menjalani situasi yang berat, hendaknya itu kita tidak mempersalahkan siapa-siapa. Tapi justru itu dalam situasi itu iman kita ditantang untuk senantiasa mencontoh Yesus yang meskipun menderita, disiksa, disalibkan, tapi dia tetap mengambil jalan kasih itu. Ya, jalan kuncinya kasih adalah kasih ya. Ya. Nah, apalagi kita hidup di masyarakat yang beragam ini, Ya. bagaimana nilai-nilai Pekan Suci bisa memperkuat toleransi kita antar umat beragama? Jadi nilai utama dari Pekan Suci atau Paskah sendiri adalah solidaritas. Solidaritas dan di sana juga ada pengampunan. Jadi kembali kepada tadi, Allah itu mengasihi manusia dengan mengutus putranya untuk menjalani kehidupan di dunia ini, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, bahkan
mengalami situasi yang paling sulit, paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Nah, dalam situasi yang sulit itu, di sana Allah bersolider dengan manusia. Bukan hanya pada pembaptisan, Yesus itu bersolider, Allah bersolider dengan manusia, tapi juga dalam kematian. Dalam kematian, dalam wafat, Yesus itu bersolider dengan manusia, maka dia dikatakan dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, yaitu ikut merasakan makam. Ya, merasakan situasi yang paling ditakuti oleh manusia itu kematian. Ya, dan dalam situasi demikian, dalam solidaritas Allah juga di sana ada pengampunan. Jadi Yesus yang bersolidar itu juga mengampuni kita orang yang berdosa. Jadi dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus, dipikul oleh Yesus dalam sengsara dan wafatnya, dan dalam kebangkitan itu juga ada pengampunan. Selalu ada pengampunan. Jadi sama juga dengan kita sebenarnya dalam kehidupan ini. Ketika ada situasi sulit yang dialami orang lain, maka pertama kita harus bersolidar juga di sana, dan di sana ada juga sikap-sikap pengampunan. Iya. Wah, sungguh luar biasa ini penjelasan yang diberikan Pak Yakobus pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mencerahkan bagi saya dan bagi sahabat Sipa Karewa dimanapun berada. Sehingga kami berharap semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membawa wawasan kita semua, sekaligus memperkuat rasa saling menghormati dalam keberagaman. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.